Ini Neng Hinata kenapa sih? Udah kemarin mau berusaha untuk menghabisi Rimuru, sekarang dia tambah satu target lagi, yaitu Veldora. Tidak ada keadilan yang bisa memuaskan seluruh kehendak bebas. Kalimat ini adalah kalimat favorit wong anime yang diucapkan oleh Luminous Valentine di episode ini, dan pada dasarnya merupakan filosofi dari pembuatan gereja suci barat di wilayah manusia. Terlepas dari banyaknya orang yang gak suka episode ini karena episode ini cuma omon-omon doang alias rapatnya banyak, episode ini merupakan episode favorit wong anime. Episode ini pada dasarnya memperlihatkan kepada kita world building dari Tensura dan juga reaksi orang-orang atas berjalannya jamuan Walpurgis yang terjadi di season 2 kemarin dan hasil dari pertemuan para Raja Iblis tersebut. Seperti yang kita tahu, di jamuan Walpurgis terdapat dua peristiwa utama yang menjadi tonggak sejarah baru di dunia Tensura yang pada dasarnya hampir mengguncang stabilitas negara-negara barat, yaitu yang pertama, terbunuhnya Raja Iblis Clayman oleh Rimuru, dan bersamaan dengan hal tersebut naiknya Rimuru menjadi Raja Iblis yang baru, dan yang kedua adalah mundurnya Raja Iblis Frey dan Carrion dari kursi Raja Iblis dan justru bergabung dengan Milim menjadi bawahannya. Namun terlepas dari kedua hasil tersebut, hanya peristiwa pertama yang diperlihatkan efeknya di episode ini, dan reaksi peristiwa terbunuhnya Clayman juga naiknya Rimuru ke tahta Raja Iblis diperlihatkan oleh tiga faksi sekaligus, yaitu Aliansi Badut Moderat, Kekaisaran Suci Lubelius, dan juga Kerajaan Falmo. Reaksi pertama datang dari Aliansi Badut dan juga Yuki Kagurazaka yang pada akhirnya kemudian mendengar kabar kematian Clayman. Ketika Laplace memberikan kabar kepada Aliansi, Footman dan Tyr bahkan tak percaya dengan info tersebut. Namun Cagalli alias bekas Raja Iblis Kazarian kemudian mengkonfirmasi pernyataan ini dengan mengatakan kalau dirinya tidak lagi merasakan koneksi dengan Clayman, makhluk yang dia anggap sebagai anaknya sendiri. Selain hal tersebut, berita lainnya yang membuat mereka kaget adalah mengenai negara Gistab yang di saat bersamaan berhasil ditaklukkan hanya oleh beberapa orang saja di antara para bawahan Rimuru. Ternyata mereka baru sadar kalau Rimuru menggunakan pertempuran di Yurazania sebagai pengalihan, sehingga Rimuru bisa langsung menyerang ke jantung ibu kota negara boneka Gistab. Ini berarti kekalahan telak bagi para badut, dikarenakan tidak hanya mereka kehilangan Clayman salah satu dari mereka, namun Aliansi Badut juga kehilangan markas mereka dan juga harta-harta mereka. Dengan hilangnya beberapa hal ini sekaligus, maka para badut pun kemudian memutuskan untuk bersikap sabar dan menunggu karena mereka sekarang tidak lagi berada di atas angin. Namun meskipun begitu, Yuki kemudian mengatakan karena kekalahan atas Rimuru masihlah tetap mengesalkan, karenanya dia ingin melakukan sesuatu terhadap Rimuru yang saat ini masih dia rahasiakan. Reaksi kedua datang dari Gereja Suci Barat dan Kekaisaran Lubelius, dan menurut wong anime, sesi ini merupakan sesi diskusi antara Louis Valentine, Luminous, dan Hinata yang merupakan scene paling menarik di season 3 episode 2 ini. Karenanya, dikarenakan episode terbaru ini kebanyakan hanyalah bicara, maka mungkin kalian yang attention span-nya sedikit atau literasinya rendah tidak akan sama sekali menyukai episode ini. Namun menurut wong anime, episode ini justru sangat luar biasa, memberikan kepada kita world building mengenai apa yang terjadi terutama pasca Rimuru menjadi Raja Iblis Octagram dan bagaimana reaksi negara-negara di sekitarnya ketika mendengar kabar ini. Untuk reaksi dari Kekaisaran Suci Lubelius, pada dasarnya kita memulai dengan monolog dari sedikit flashback dari Hinata. Dalam monolog ini kita akhirnya diperlihatkan mengenai alasan kenapa Hinata menjadi Holy Knight alias Kesatria Paladin dan kenapa dirinya terus setia pada Kekaisaran Lubelius, terlepas kalau dirinya pada akhirnya mengetahui bahwa Kekaisaran Lubelius dan Gereja Suci Barat dikuasai oleh para vampire. Dan di sini kita bisa melihat detail mengenai ras hampir abadi yang satu ini dijelaskan oleh Hinata di dalam monolognya. Vampire ternyata memiliki hubungan simbiosis yang sangat erat dengan manusia ketika berbicara perdamaian, kesejahteraan, dan keteraturan. Hubungan simbiosis tersebut adalah darah yang kita tahu merupakan sumber makanan utama dari para vampire. Umumnya vampire membutuhkan darah supaya diri mereka bisa tetap hidup. Meskipun begitu, darah yang dibutuhkan tidaklah terlalu banyak, dan tidak hanya itu, semakin kuat seorang vampire maka semakin sedikit pula lah darah yang dibutuhkan.
hingga pada akhirnya mereka tidak membutuhkan darah sama sekali untuk menunjang energi kehidupan mereka. Selain itu, penduduk manusia yang bahagia ternyata terbukti memiliki darah yang jauh lebih enak bagi para vampire. Visualnya mungkin diperlihatkan secara jauh lebih baik di manganya daripada di anime, karena di manga kita bisa melihat ritual vampire di Kekaisaran Suci Lubelius mengambil darah, yang juga merangkap jabatan sebagai pendeta menolong seorang anak, membiusnya dan kemudian menyedot sedikit darahnya supaya bisa dikonsumsi. Setelahnya anak tersebut kemudian berlari seolah hampir tidak terjadi apa-apa. Dengan vampire melindungi manusia melalui sistem agama dan kenegaraan yang mereka ciptakan, maka tidak hanya sumber makanan mereka terjaga, namun juga dengan membuat manusia bahagia akan membuat darah yang mereka konsumsi menjadi semakin yahut. Maka melalui interaksi antara dua ras yang normalnya kita katakan sebagai predator dan mangsa ini, terciptalah simbiosis yang tentu saja saling menguntungkan, terlepas kalau manusia sendiri tidak mengetahui siapakah sesungguhnya dalang di balik kebahagiaan mereka tersebut. Nah, di flashback Hinata, ketika Hinata sedikit demi sedikit mendaki tangga hierarki dari pasukan paladin Gereja Suci Barat, dirinya juga sedikit demi sedikit pada akhirnya mengetahui mengenai rahasia gelap dari gereja ini. Sehingga kemudian pada akhirnya Hinata mengetahui kalau Louis Valentine, saudara dari Roy Valentine yang dikenal sebagai Raja Iblis, ternyata adalah kaisar sesungguhnya dari Kekaisaran Suci Lubelius. Dalam pertarungan melawan dua makhluk setara Raja Iblis tersebut, Hinata berhasil menang, namun dia pada dasarnya hampir mati dan sudah bersiap menjemput ajalnya sendiri. Tapi semuanya berubah ketika penguasa sesungguhnya dari Kekaisaran Suci Lubelius dan juga Gereja Suci Barat muncul di hadapan Hinata. Luminous Valentine yang muncul di hadapan Hinata dan diketahui sebagai dewa tertinggi di agama Luminisme alias Gereja Suci Barat, dengan mudahnya lalu membangkitkan Ray dan Louis yang sebelumnya Hinata berhasil bunuh, dan mereka hidup kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Peristiwa ini tentu saja membuat Hinata tidak hanya kaget, namun merasa pasrah dengan nasibnya. Nah, perkataan Luminous ketika berhadapan dengan Hinata, yaitu tidak ada keadilan yang bisa memuaskan seluruh kehendak bebas, ketika dirinya berbicara dengan Hinata menjadi salah satu perkataan favorit wong anime. Karena tidak hanya perkataan ini melambangkan politik realistis yang dianut oleh Luminous Valentine, namun juga menjadi pandangan filosofisnya sebagai seorang pemimpin dari dua organisasi paling besar sekaligus, yaitu Kekaisaran Lubelius dan Gereja Suci Barat. Oke, selanjutnya kita bisa melihat diskusi tiga arah terjadi antara Louis Valentine, Hinata Sakaguchi, dan juga Luminous, di mana sekarang ini Hinata menyadari kesalahannya kepada Luminous di masa lalu dan secara sukarela menjadi bawahannya. Karena sekarang ini Hinata pada akhirnya mengetahui bahwa kalau bukan dikarenakan sistem negara yang diciptakan oleh para vampire ini, maka keseimbangan, kedamaian, dan kesetaraan yang hampir absolut yang terjadi di Kekaisaran Suci Lubelius tidak akan pernah terjadi. Dan hal ini yang Hinata katakan sebagai utopia adalah sesuatu yang bahkan negara-negara yang dikelola oleh para manusia tidak pernah bisa capai. Diskusi antara ketiga orang ini terjadi tepat setelah jamuan Walpurgis, sehingga tentu saja topik pembicaraan utama dari pembicaraan mereka adalah mengenai Rimuru. Sebelum pertemuan mereka bertiga, Hinata sempat mengatakan kepada Louis mengenai alasan kenapa Hinata saat berduel menghadapi Rimuru mengutus pasukan Gereja Suci Barat untuk membantu Valmut menghancurkan Tempest adalah untuk mencegah terlalu cepatnya malaikat turun dan perang Tenma terjadi. Hal ini dikarenakan pemicu utama dari turunnya jutaan malaikat dari langit adalah berkembangnya suatu peradaban, dan Tempest dinilai terlalu cepat mengalami perkembangan tersebut sehingga bisa memicu perang yang sebelumnya terjadi 500 tahun sekali dan justru malah menjadi jauh lebih cepat. Tidak lama kemudian, Luminous datang dan dirinya langsung memberitakan mengenai Rimuru yang berhasil menghabisi Clement. Tidak hanya itu, Rimuru setelahnya menjadi salah satu Raja Iblis Octagram menggantikan Clement. Namun tentu saja yang menjadi fokus lebih dan perhatian utama bagi Luminous di pertemuan ini adalah kemunculan dari naga jahat yang dulu pernah membakar kota yang dirinya banggakan, Nitros. Siapa lagi kalau bukan Veldora Tempest yang ternyata merupakan kawan baik dari Rimuru. Dan dengan duet
kombinasi mematikan dari kedua orang ini, maka tentu saja Kekaisaran Lubelius mesti menentukan sikap. Dalam diskusi ini, Hinata justru meminta kepada Luminos untuk menghabisi Veldora, dan ini tentu saja bakalan bikin ketawa siapapun yang nonton anime ini. Namun Hinata masihlah tetap tak peduli. Pada akhirnya, Luminos kemudian berusaha meredakan semangat meledak-ledak Hinata dengan mengatakan kalau dirinya tidak ingin kehilangan Hinata. Setelah reaksi dari kubu Kekaisaran Lubelius, kita pada akhirnya juga mendapatkan reaksi lainnya, yaitu dari Kerajaan Falmouth. Berita ke Kerajaan Falmouth mengenai Rimuru ini agak telat karena pada dasarnya mereka saat ini sedang sibuk berusaha untuk mencari solusi dari 3 pilihan yang diberikan oleh Diablo. Dan mirip seperti apa yang Diablo prediksikan, pilihan yang benar dari semua pilihan tersebut hanyalah pilihan pertama. Dengan kata lain, Diablo pada dasarnya memberikan ilusi pilihan kepada para bangsawan Kerajaan Falmouth seolah mereka hanya diberikan 3 pilihan saja. Padahal pilihan akhirnya merupakan pilihan pertama yang akan diberikan, yaitu pilihan di mana Raja turun tahta dan Falmouth mesti membayar kerugian perang sebesar 10.000 stelar emas. Nah, dalam pertemuan ini pada dasarnya hampir setiap bangsawan tidak sepakat dengan keputusan Raja Edomaris untuk turun tahta. Hingga kemudian berita pertama muncul kepada mereka. Berita tersebut adalah berita bahwa Rimuru telah mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis. Hal ini tentu saja membuat para bangsawan Falmouth senang, dikarenakan dengan Rimuru mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis, maka kemungkinan besar para Raja Iblis di kursi 10 Raja Iblis tidak akan tinggal diam dengan deklarasi Rimuru ini dan akan menghabisinya. Mereka bahkan juga sempat menyebut mengenai Masayuki dalam percakapan ini sebagai salah satu orang yang akan mampu mengalahkan Rimuru selain Hinata. Namun, reaksi tersebut menjadi berubah drastis ketika berita kedua muncul. Berita terakhir ini justru membuat reaksi para bangsawan berbalik 180 derajat. Berita kedua ini justru mengatakan bahwa Rimuru berhasil menghabisi Clayman sang Raja Iblis dan membuktikan kekuatannya di hadapan para Raja Iblis 10 itu. Dan pada akhirnya Rimuru kemudian dinobatkan menjadi salah satu dari 8 Raja Iblis Oktagram. Dengan Rimuru resmi menjadi Raja Iblis Oktagram, maka pupus sudahlah harapan Kerajaan Falmouth untuk melawan negara Tempest. Dan pada akhirnya, dengan ini maka Falmouth mengikuti keinginan Diablo membuat raja mereka turun tahta dan mesti membayar kerugian perang sebesar 10.000 stelar emas.